Ya, welcome back to Miss Dias RD Channel with me, Miss Dias. Jadi sekarang Miss Dias mau lanjutin nih tentang all about communication. Jadi hari ini Miss Dias mau share tentang 5 kaidah dalam komunikasi ya. Jadi sebenarnya dalam komunikasi itu kamu harus memperhatikan 5 hal ini. Apa itu 5 hal yang Miss Dias maksud? Kita langsung ke sini aja. Oke, 5 kaidah komunikasi itu ada ya, reach gitu. Kalau dibikin singkatannya reach ya. Ya, reach gitu. Oke, apa reach itu kepanjangannya? Itu ada R. R yang pertama itu adalah respect. Jadi ketika kita berkomunikasi, wajibnya kita melakukan R yang pertama ini, yaitu menghormati ya, menghormati dan menghargai halayak atau hadirin audiens kita yang ada di depan kita yang kita ajak berkomunikasi. Seperti itu. Jadi ketika kita menghormati mereka, maka komunikasi akan lebih bagus terjalinnya. Karena kita akan lebih down to earth gitu, kayak kita masuk ke dalam halayak atau hadirin yang sedang melakukan komunikasi dengan kita. Ya, pastinya ketika kita ingin dihargai saat kita berkomunikasi, maka hargailah dulu orang yang kita mau ajak komunikasi itu. Oke, seperti itu. Kemudian empathy, ya, empathy di sini adalah kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Misalnya ketika kita ada di suatu forum, di mana forum ini adalah terjadi di saat menjelang makan siang gitu. Itu yang sering Miss Dias hadapi. Pastinya sebagai manusia gitu ya, kita pasti punya rasa lapar gitu ya. Ya, kita harus punya empati di situ bahwa mereka lagi lapar loh gitu. Jadi lakukan komunikasi yang sangat efektif. Jangan kayak ngomong panjang lebar, mengulur-ngulur waktu. Ya karena kita tahu mereka sedang lapar, maka ya udah lakukan komunikasi yang efektif, yang brief gitu ya. Ya to the point gitu sehingga ya lakukan empati sehingga pendengar kita respect sama kita gitu. Oh, ibu atau bapak ini ngerti ya kita lagi lapar, dia komunikasinya efektif banget. Kita nggak lama-lama ditahan di ruangan ini karena dia tahu kita sedang lapar seperti itu. Oke, empathy, lakukan empathy. Ketika juga misalnya kondisinya adalah misalnya berkabung gitu, lakukan komunikasi yang memperhatikan suasana berkabung itu. Jadi jangan sangat semangat gitu berkomunikasinya. Ini kan suasana berkabung, jadi diturunkan tone-nya, lebih calm gitu, ya. Jadi sesuaikan pola komunikasi dengan melakukan empathy. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini yang tadi saya ngomongin tone tadi. Audible. Apa maksudnya audible ini? Ya pastinya dalam komunikasi dapat didengar atau dapat dimengerti dengan baik. Jadi pesan yang kita sampaikan ini ketika disampaikan secara lisan seperti ini berarti harus dapat didengar dengan baik. Apakah itu dengan cara volumenya di memilih volume yang tepat gitu, jangan dikeraskan volumenya, nanti kamu teriak-teriak nanti, ya. Volumenya pilih yang tepat, tone-nya, intonasi, ya, seperti itu. Jadi all about voice sih itu ya. Kemudian selain bisa didengar dengan baik, pastikan bahwa pesanmu bisa dimengerti dengan baik, ya. Ketika orang komunikasi kan menyampaikan pesan, ya pastikan kalimat-kalimatmu itu bisa dimengerti dengan baik. Tidak hanya ngomong aja bisa didengar, tapi nggak ada pesannya. Muter-muter gitu ngomongnya, ya nggak ada poinnya. Yang mana poinnya? Nggak ketemu gitu, ya. Kemudian C, clarity. Clarity di sini adalah kejelasan dari pesan yang disampaikan. Nah, nyambung kan? Jadi kejelasan dari pesan yang disampaikan. Pastikan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan, seperti pada slide ini yang Miss Dias ingin sampaikan kan 5 kaidah komunikasi. Ya ngomongnya cuma segini aja, nggak lebih nggak kurang gitu. Oke. Kemudian H yang terakhir humble, sikap rendah hati. Sebagai seorang public figure, public speaker, kamu harus memiliki sifat humble, yaitu rendah hati. Jangan sombong, karena ketika sombong, ya omongan kita,
komunikasi yang terjadi polanya pasti apa ya, mengawang-awang jauh gitu ya. Kayak jadinya nggak respect, jadinya nggak empathy, ya. Jadinya, ketika berbicara, secara, ininya voice-nya agak tinggi karena tidak humble kan. Kemudian, jadinya ngomongnya ngelantur, jadi nggak clarity-nya nggak dapet gitu. So, ketika kita humble, rendah diri, maka 4 kaidah sebelumnya itu pasti akan bisa kita capai. Jadi itu 5 kaidah dalam komunikasi. Semoga berguna buat kalian yang baru belajar tentang apa sih komunikasi gitu ya. Dan bisa kalian lakukan komunikasi ini dengan sangat efektif dan ya berhasil gitu. Oke, selamat belajar dan jadi public speaker. Semoga sukses.